Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang sungguh mulia ini, hari pertemuan yang sangat jarang, yang oleh sebagian ulama dijadikan sebagai satu hari yang dikaitkan dengan ibadah haji, disebut haji akbar, yaitu haji yang bersamaan dengan Idul Adha, yang bersamaan dengan hari Jumat, ataupun kegiatan-kegiatan berkaitan dengan peringatan hari besar yang dilaksanakan hari Jumat. Dan hari ini adalah Idul Adha yang akbar tentunya, karena kita bertepatan dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha dan melaksanakan ibadah sholat, dan nanti mungkin sebagian kita akan memulai melaksanakan ibadah kurban di hari Jumat, hari yang dimuliakan, hari yang diharapkan menjadi hari bagaimana manusia bisa mencuci dosa-dosa yang sudah dilakukan, terutama dosa-dosa selama seminggu yang sudah dilakukan oleh manusia. Maka beruntunglah kita semua umat Islam yang dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha, di hari Jumat, dan tentu kita berharap mendapatkan fadilah yang besar, mendapatkan pengampunan dosa, dan tentu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi lebih baik setelah melaksanakan peringatan Idul Adha pada hari ini. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Banyak di antara kita menganggap kenikmatan itu hanya sebatas kenikmatan materi, ketika mendapatkan uang, ketika mendapatkan jabatan, ataupun ketika mendapatkan hal-hal lainnya. Padahal kenikmatan sekecil apapun termasuk hari ini, yaitu hari raya Idul Adha bersama dengan hari Jumat, itu adalah satu nikmat yang luar biasa yang belum tentu akan berulang di periode berikutnya. Marilah kita syukuri dan kita gunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah sebuah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dalam surah Al-Kautsar, dan ini juga pengingat Allah Subhanahu wa taala di masa lampau kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kesedihan yang beliau alami menyebabkan bermuram durja, menyebabkan merasa sangat pedih sehingga menutup diri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sesungguhnya begitu banyak kenikmatan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia,
kepada kita semua, namun jarang di antara kita mengingatnya karena kenikmatan itu dianggap sebagai sesuatu yang reguler, yang sehari-hari kita dapatkan, sehingga yang kita ingat adalah kesusahan, yang kita ingat adalah kesedihan. Padahal kenikmatan itu begitu besar, sehari-hari, setiap detik, setiap waktu, setiap jam, setiap tahun kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Rezeki kita sepanjang tahun terus mengalir, akan tetapi ketika ada sedikit rezeki yang seret, maka kita merasa sudah tidak mendapatkan kenikmatan lagi. Maka Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang begitu besar. Jangan hanya mengingat yang kecil-kecil, jangan hanya mengingat yang susah-susah. Ingatlah bahwa kenikmatan yang lain itu begitu besar. Fasholli rabbuka wanhar, maka tunaikanlah sholat, kerjakanlah sholat, dan berkurbanlah. Ini adalah sebuah perintah, laksanakan ibadah sholat Idul Adha dan berkurban. Maka sebagian besar ulama meyakini bahwa ini adalah ibadah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Tapi ada sebagian lain yang mengatakan justru sampai pada tingkatan yang wajib bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, hari ini melaksanakan sholat Idul Adha sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang kita dapatkan setahun yang sudah lewat. Dan beruntunglah, bersyukurlah yang hari ini atau esok hari selama Ayyamut Tasyrik, selama hari tasyrik, bisa melaksanakan kurban. Entah itu dalam bentuk fisik kita mengirimkan hewan kurban, maupun dalam bentuk yang lainnya, menjadi panitia, menjadi agen relawan dan lain sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya itu kepada kita. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu kita tidak berada di tempat seperti ini, tidak melaksanakan kurban, tidak melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah yang lain. Karena cahaya itu telah sampai kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertekad dengan tekad yang baja, dengan tekad yang kuat untuk senantiasa menjadi jamaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada satu masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah itu kepada manusia sebagai penguat hati dan penuntun jiwa. Satu hari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berkumpul bersama teman-temannya, berkumpul bersama kolega-koleganya sesama peternak, dan kemudian bercerita satu sama lain. Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada para koleganya, aku memang suka berkorban, aku suka bersedekah. Nah, kemudian para sahabat kemudian memujinya, engkau memang seorang peternak yang baik, engkau adalah seorang dermawan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim sebagai manusia biasa seperti kita, ketika dipuji kemudian mulai melambung. Nabiullah Ibrahim mengatakan, jangankan hanya beberapa ekor sapi, domba, kambing, dan unta. Nah, kebetulan waktu itu Nabiullah Ibrahim mengorbankan kira-kira 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Satu jumlah yang fantastis dan sulit kita bayangkan pada masa sekarang. Para sahabatnya kemudian memuji, dan Ibrahim mengatakan, jangankan 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing, kalau aku punya anak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkannya, maka aku akan bersedia mengorbankannya. Satu peristiwa yang sangat lampau yang pada akhirnya sudah dilupakan, karena biasa manusia ketika berjanji kadang-kadang suka lupa. Maka pada periode berikutnya menjadi satu tonggak sejarah bagaimana dalam dimensi sejarah, dalam dimensi kesejarahan, ibadah-ibadah itu terus-menerus bersambung hingga kita saat ini, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang sudah
sifatnya sangat lama, yang ribuan tahun, yang ratusan tahun, tentu bagi manusia yang berakal itu akan mencari akarnya. Di dalam berbagai kesempatan, khatib sudah pernah menyampaikan bahwa memahami satu ajaran, salah satunya misalnya ibadah haji dan ibadah kurban, maka kita harus bisa merunut akar sejarahnya. Karena akar kesejarahan itu menjadi penting sehingga kita tidak terlibat di dalam ibadah-ibadah yang mengada-adakan, yang tidak dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Bila kita mengacu kepada aspek-aspek dalam teologi, aspek-aspek dalam ilmu kalam, maka ketika kita membangun satu pola berpikir, satu kerangka berpikir tentang satu peribadatan, maka yang pertama harus dilihat dari aspek diniyah. Apakah ibadah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang kedua adalah aspek syariah. Apakah satu ibadah itu dibiarkan liar, tidak ada aturan, atau sudah ada aturan syariah yang tegas? Yang ketiga adalah dari aspek kesejarahan, aspek sejarah. Apakah ibadah itu memang dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau diadakan di masa sekarang? Yang terakhir adalah dimensi ijtimaiyah. Apakah ibadah itu memberi manfaat atau justru memberikan mudarat kepada manusia? Maka ketika kita bicara tentang ibadah haji yang sekarang dilaksanakan oleh kira-kira 2 juta muslim di tanah suci, yang sekitar 231-nya adalah 231.000 adalah berasal dari Indonesia. Itu adalah ibadah yang sangat kuat dari aspek diniyah, ada perintahnya dari aspek orang terdahulu, salah satunya oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan Nabi yang lain, serta diperbaharui pada masa Nabi Muhammad SAW. Dari aspek sejarah sudah jelas, dari aspek syariah sudah jelas, dari aspek diniyah sudah jelas. Pun demikian, ketika kita bicara tentang ibadah kurban, maka aspek sejarah, aspek diniyah, aspek syariah sudah sangat jelas. Maka pada masa sekarang tak perlu lagi kita mempersoalkan ibadah haji dan ibadah kurban itu dari 3 aspek tersebut, karena sudah sangat kuat kita dapatkan di dalam nas-nas Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah. Yang justru harus kita perhatikan sekarang, ibadah-ibadah kita khususnya berkaitan dengan ibadah haji dan kurban adalah aspek yang ketiga, yaitu istimaiyah. Apakah ibadah itu memberi manfaat kepada manusia, kepada lingkungan sekitar, kepada peradaban ke depan, atau ibadah itu hanya sebatas rutinitas dari tahun ke tahun yang tak bermakna sama sekali? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika ada yang bertanya, ada sebagian orientalis bertanya kepada ulama-ulama Islam, dan mungkin terhadap kita yang kita bisa dapatkan di media sosial dan lain sebagainya, bahwa Islam dituduh sebagai agama paganisme, sebagai agama seperti agama-agama lain yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kepada Allah itu dengan binatang dan lain sebagainya. Maka tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Karena sejatinya hadirin sekalian, yang kita kurbankan hari ini atau esok hari, yang kita datangi di kota suci Mekah dalam konteks ibadah haji, itu adalah simbolisasi di dalam beragama. Kenapa kita butuh simbol? Kenapa kita berkomunikasi kepada Tuhan butuh simbol, butuh masjid, butuh hewan kurban, butuh kendaraan, butuh juga berbagai macam tradisi? Karena dalam konteks ilmu material, hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal adalah sosok yang multidimensi, imateri, metafisik, yang tidak bisa kita dekati sebagai manusia yang 3 dimensi, fisik, materi, sehingga dibutuhkan media. Maka ketika kita mengirimkan hewan kurban, jangan kita meyakini itu adalah kukunya atau bulunya atau darahnya sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah niatannya, keikhlasannya. Bukan besar kecilnya hewan kurban yang dikirimkan, bukan harganya, bukan warnanya, tapi niat di dalam hati kita. Itulah yang pernah dicontohkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik pada jutaan tahun sebelumnya, bagaimana Qabil dan Habil yang menghadapi satu perseteruan manusiawi
yang kemudian diberikan jalan keluar, oke, silahkan kalian berembuk. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kurban. Maka Qabil dengan keikhlasannya mempersembahkan kurbannya, Habil dengan keikhlasannya mempersembahkan kurbannya. Namun demikian manusia digoda, diganggu oleh iblis sehingga keikhlasan itu bergeser. Qabil mulai kurang ikhlasnya, Habil tetap dalam keikhlasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban orang-orang yang dengan keikhlasannya memberikan apapun yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala, fisiknya, hartanya, jiwanya, niatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bicara kurban pada hari ini, dimensi itu yang pertama harus kita jaga, itu adalah keikhlasan kita. Tak peduli apakah itu hewan kurbannya kecil atau besar, mahal atau murah, yang penting itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Dalam dimensi berikutnya adalah istimaiyah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam konteks yang lebih besar, dalam perspektif istimaiyah, dalam konteks kenegaraan kita, di mana kita dihadapkan pada satu fenomena di mana contoh Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu Nabiullah Ismail yang dikurbankan oleh ayahnya, oleh keluarganya, dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang besar. Maka dalam lingkungan sekitar kita, kita melihat bagaimana kondisi masyarakat kita yang sulit, ekonomi yang semakin tidak menentu, harga-harga yang melambung, dan banyak sekali kejadian-kejadian di mana hak-hak warga negara, hak-hak masyarakat dirampas secara paksa. Kasus pagar laut belum selesai, kasus Galang Rempang belum selesai, kasus Morowali belum selesai. Kita hari ini dihadapkan pada satu perenungan, apakah kita merasa cukup dengan kurban ini, atau ini menjadi satu tonggak bagi kita. Setelah kita ikhlas lillahi ta'ala, memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung kita mau berbuat apa melihat fenomena yang bukankah Ibrahim mencontohkan betapa keberanian, kemerdekaan, kekuatan, perlawanan itu menjadi sumber kemuliaan bagi Ibrahim di masa depan. Betapa keikhlasan, ketenangan, ketegaran, kekuatan itu menjadi sumber kebaikan bagi bangsa-bangsa setelah Ibrahim yang menjadikan beliau menjadi bapaknya para nabi dan para rasul. Maka keberanian kita setelah Idul Adha ini untuk melawan kezaliman, untuk membebaskan masyarakat dari kesusahan, untuk mengabdikan ilmu di jalan perjuangan, untuk memberikan harta, jiwa, raga kita di dalam memperjuangkan masyarakat yang adil, yang makmur, yang merdeka, yang punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yang punya kebebasan untuk melangkah, kebebasan finansial, kebebasan politik, itu menjadi penting. Tentu itu menjadi sebuah bahan perenungan. Jangan sampai Idul Adha hanya sebatas seremoni belaka. Jangan sampai haji hanya sebatas untuk meningkatkan privilege semata. Tapi haji kita harus kita niatkan untuk menjadi tonggak kebangkitan masyarakat kita. Kurban kita menjadi tonggak perubahan di dalam masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah.
La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji dan kurban sudah bersifat proven dalam konteks teologi, tidak perlu diperdebatkan lagi. Dalam konteks filsafat agama, ibadah ini sudah taken for granted, sudah sesuatu yang diperintahkan yang sudah jelas dalam 4 dimensi: diniyah, sejarah, syariah, dan istimaiyah. Maka tinggal kita jalankan. Yang belum berhaji semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tanah suci. Yang belum berkesempatan berkurban pada hari ini, esok maupun lusa, mudah-mudahan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kurban. Pun kalau tidak bisa tahun-tahun berikutnya. Yang terpenting adalah kita terima bahwa ajaran ini adalah ajaran luhur yang sudah berlangsung jutaan tahun yang lalu, yang secara perspektif apapun dalam kajian-kajian ilmu kalam, dalam kajian-kajian teologis, tidak ada perdebatan sama sekali. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, takbir kita, tahlil kita, tahmid kita, ibadah haji saudara-saudara kita di tanah suci, dan ibadah kurban kaum muslimin dimanapun berada, termasuk yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah untuk bersama-sama menunjukkan rasa taat, rasa takut, rasa berharap, dan rasa keinginan kami untuk mendapatkan fadilah-Mu ya Allah, untuk mendapatkan pengampunan-Mu dan mendapatkan bimbingan-Mu akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang lebih dekat dengan Engkau ya Allah, manusia yang senantiasa taat pada perintah-perintah Engkau dan menjauhi larangan Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal-amal ibadah kami sekecil apapun sebagai janji-Mu bahwa amal ibadah sekecil biji sawi pun Engkau akan balas, dan ampuni kami dosa kami sekecil apapun ya Allah, sebagaimana janji-Mu. Dosa sekecil apapun jika kami terus-menerus meminta ampun, dosa sebesar apapun jika kami bertobat, maka Engkau akan ampuni. Allah hari ini ampuni dosa-dosa kami, terimalah amal ibadah kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi
biyadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqwas ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik wa wastikillahumma rabbitadaha wa antimuddaha wa ahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhwa suduraha bi fa'idhil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa mitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula ni'man nasir. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin, fi Iraq wa Syam wa fi Libya wa fi Myanmar. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.